Assalamualaikum mitra bisnis, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Hamri Gusman dalam channel YouTube Business Inspiration TV. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan motivasi bisnis khususnya financial planning, strategi keuangan bagi yang berpenghasilan 10 juta rupiah. Baik mitra bisnis, kali ini bagi yang penghasilan kurang lebih 10 juta, yuk merapat. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya, karena subscribe itu sangat berarti bagi kami untuk perkembangan channel Business Inspiration TV ini. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Baik mitra bisnis, langsung saja kita bahas strategi keuangan bagi yang berpenghasilan 10 juta rupiah per bulan. Yang pertama, silahkan Anda mengalokasikan penghasilan Anda untuk infak atau amal jariah sebesar 5% atau 500.000 rupiah. Yang kedua, sisihkan juga penghasilan Anda untuk cicilan rumah atau biaya kontrakan sebesar 20% atau 2 juta rupiah. Yang ketiga, untuk belanja bulanan serta kebutuhan toiletries dari ujung kaki sampai ujung rambut 35% atau 3.500.000 rupiah. Yang keempat, silakan Anda menyisihkan untuk bayar listrik, air, kebersihan, keamanan, dan sebagainya 4% atau 400.000 rupiah. Yang kelima, silakan alokasikan untuk pendidikan anak ya, sebesar 5% atau 500.000 rupiah. Yang keenam, silahkan dialokasikan untuk transport, bisa untuk bensin tol atau untuk naik bis, tiket kereta dan lain sebagainya, itu 8% atau 800.000 rupiah. Yang ketujuh, jangan lupa tabungan darurat. Kalau dalam keadaan emergensi bisa Anda gunakan sebesar 10% atau 1 juta rupiah. Yang kedelapan, untuk asuransi kesehatan kurang lebih 4% atau 400.000 rupiah. Yang kesembilan, nah Anda harus menyisihkan 4% untuk belajar atau upgrading skill. Kita akan bahas secara detail nanti apa saja yang tergolong belajar dan upgrading skill. Dan yang terakhir, sebagai pengunci, Anda wajib menyisihkan untuk investasi sebesar 5% atau 500.000 rupiah. Baik, sekarang akan kita bahas secara detail satu persatu. Saya yakin Anda sudah tidak sabar lagi ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe dulu ya. Baik, yang pertama untuk infak dan amal jariah 5% atau 500.000 rupiah. Infak, sekali lagi saya tekankan, kita harus mengutamakan. Jangan sampai Anda dapat penghasilan, dapat gaji, dapat untung, uangnya dipakai untuk belanja dulu, untuk kegiatan yang lain, untuk rekreasi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Infaknya kadang sedapatnya. Kalau di dompet ada 5.000 perak. Di dompet ada 2.000 perak. Padahal untuk jalan-jalan ke mall Anda bisa 1 juta. Duh. Bagaimana rezeki Anda mau ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kalau kita pelit? Nah, infak atau amal jariah ini kita yang butuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang butuh uang kita, kita yang butuh. Karena 5% itu, 500.000 itu nanti akan kita petik nanti di akhirat. Nah, jadi kita harus sukses dunia dan akhirat. Channel motivasi ini tidak akan memberikan motivasi bagi orang yang hanya ingin sukses dunia, tapi suksesnya dunia dan akhirat ya. Bagi Anda yang beragama lain, silahkan ya. Mungkin ada yang 10%, ada yang 15% ya. Mungkin bagi yang Nasrani namanya bukan infak atau amal jariah, tapi namanya mungkin dana kemanusiaan atau dana umat
atau dana untuk jemaat gereja, silakan. Apapun itu yang jelas untuk kebaikan, untuk ibadah ya. Dan jangan hanya berpatokan 2,5%. Itu standar minimal ya mitra bisnis. Yang kedua, untuk cicilan rumah atau bayar kontrakan 20% atau 2 juta rupiah. Mitra bisnis, kami sarankan bagi Anda yang sudah berumah tangga, apalagi sudah penghasilan 10 juta per bulan, memang sebaiknya sudah harus ngambil rumah. Bisa KPR atau mungkin dengan berbagai cara yang lain. In case Anda mengambil KPR, maka usahakan cicilannya berkisar kurang lebih 2 juta rupiah. Kenapa? Jangan sampai cicilan ini membebani. Misalkan 3 juta, 4 juta, apalagi 5 juta. Karena Anda ingin tinggal di rumah yang mewah, yang luas. Sabar mitra bisnis. Anda gajinya masih 10 juta. Jangan ingin langsung punya rumah mewah atau bergaya hidup mewah. Sabar, nikmati saja prosesnya. Suatu saat kalau memang penghasilan Anda sudah bertambah dan tabungan Anda sudah banyak, silakan saja Anda menambah, membeli rumah yang lebih luas atau lebih mewah. Tapi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Baik mitra bisnis, yang ketiga, belanja bulanan 35% atau 3.500.000 rupiah. Mitra bisnis, belanja bulanan berarti untuk makan satu keluarga, ayah, suami, anak. Lalu termasuk untuk toiletries, berbagai macam kebutuhan. Jadi ingat mitra bisnis, 10 juta ini bukan berarti Anda bisa bebas belanja apapun juga. Anda harus disiplin. Karena untuk bisa menciptakan keuangan keluarga yang sehat dan Anda memiliki tabungan serta investasi yang cukup, Anda tidak boleh boros. Oleh karena itu, bagaimana caranya? 3.500.000 rupiah itu sudah termasuk kalau sesekali Anda jajan di luar. Ya sebulan sekali boleh deh ngajak keluarga jajan di luar ya. Tapi ingat, jangan sering-sering. Karena Anda harus bisa memegang teguh prinsip keuangan ini secara tertib kalau hidup Anda nanti mau lebih bahagia lagi. Yang keempat, untuk bayar listrik, air, kebersihan, keamanan dan sebagainya 4% atau 400.000 rupiah. Ya, tinggal disesuaikan. Mitra bisnis, hitungan ini tidak saklek harus benar-benar 4%, tapi ini kisaran. Paling tidak setelah menonton konten ini hingga selesai, Anda memiliki gambaran dan Anda lebih teratur lagi dalam mengalokasikan pengeluaran bulanan. Dan yang kelima, untuk pendidikan anak, 5% atau 500.000 rupiah. Pendidikan anak sudah termasuk beli buku anak, transport anak, kursus, dan lain sebagainya. Yang jelas, untuk pengeluaran sehari-hari anak. Bagi Anda yang sekolah di SD gratis, anak-anaknya sama seperti saya. Anak saya sekolah di SMP dan SD negeri. Jadi alhamdulillah, ya, gratis. Tapi kan Anda juga harus memenuhi kebutuhan uang saku, Anda juga harus membeli buku, Anda juga harus spend, ya. 5%. Yang keenam, untuk transportasi, bisa bensin, tol, tiket kereta, tiket bis, dan lain sebagainya, itu 8% atau 800.000 rupiah. Mitra bisnis, upayakan di penghasilan 10 juta ini, kalau saya belum mau punya mobil. Kenapa? Pasti nanti cost-nya akan meledak. Saya akan beli mobil kalau penghasilan saya minimal katakanlah sudah di angka 15 juta. Nah, tapi itu kembali lagi. Anda yang tahu kebutuhan keluarga Anda seperti apa, dan silakan saja. Kalau Anda mungkin perlu untuk memiliki mobil dan transportasi sehari-hari mobil, berarti silakan digeser-geser alokasi ini. Berarti bukan 8%, minimal bisa saja 15%. Berarti konsekuensinya ada pengeluaran lain yang harus ditekan. Ya, tergantung. Siapa tahu Anda bisnisnya memang harus pakai mobil, silakan. Ini tidak larangan. Tapi kalau saya mungkin belum untuk memutuskan membeli mobil. Yang ketujuh, untuk tabungan darurat 10% atau 1 juta rupiah. Mitra bisnis, tabungan darurat ini berfungsi dalam kondisi darurat. Ya, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, semoga itu tidak terjadi. Tiba-tiba Anda harus membeli sesuatu yang penting, tiba-tiba Anda ditagih sesuatu yang mungkin Anda lupa bayar, atau tiba-tiba urgent pengeluaran mendadak, ya.
Nah, kalau tidak ada pengeluaran mendadak, tabungan darurat utuh bisa Anda simpan untuk jumlah yang lebih besar, dan itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Yang ke-8, asuransi kesehatan 4% atau kurang lebih Rp400.000. Saya memilih asuransi syariah. Nah, silakan Anda sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing ya. Nah, asuransi kesehatan ini selain BPJS, mungkin seiring bertambahnya penghasilan kita harus melakukan pengamanan terhadap resiko-resiko kesehatan atau risk management. Jadi silakan Anda bisa mencari asuransi kesehatan yang sesuai dengan pilihan Anda dengan premi tidak lebih dari 400.000. Ya. Kalau mungkin dengan 400.000 hanya untuk Anda dan istri, ya mungkin nanti untuk anak next, bisa tahun depan ya. Kalau misalkan penghasilan Anda sudah bertambah atau digeser, asuransi kesehatan tidak 4% tapi 8%. Ya, berarti 800.000 karena suami, istri, anak ingin ikut asuransi semua, silahkan. Dan seperti yang saya katakan tadi, konsekuensinya ada alokasi di bidang lain yang Anda kurangi. Ya, jadi tinggal digeser-geser aja. Yang ke-9, nah, sebaiknya Anda mengalokasikan uang untuk belajar atau upgrading skill sebanyak 4% atau Rp400.000. Mitra bisnis, apa itu belajar atau upgrading skill? Belajar ini artinya Anda investasi leher ke atas, investasi pengetahuan, investasi networking. Anda beli buku yang bermanfaat, Anda ikut seminar, Anda ikut workshop, Anda berjejaring, Anda belajar hal baru, baik sifatnya kursus jangka pendek atau sifatnya tutorial di internet, di YouTube, dan itu membutuhkan biaya, masukkanlah 4%. Ingat mitra bisnis, kita jangan pelit untuk ilmu yang akan membuat kita hebat dan membuat kita bertambah sukses. Justru pelitlah Anda untuk pengeluaran yang kurang penting. Seperti jalan-jalan di mall, biasa seminggu sekali, harus pelit, sekarang sebulan sekali. Lalu mungkin untuk beli-beli baju, nah, biasa sebulan 2 kali, harus pelit lebaran setahun sekali aja. Nah, ya kan? Nah, itu sebagai contoh. Jadi royal-lah di tempat yang tepat dan hematlah di tempat yang tepat. Jangan sampai Anda hemat atau justru pelit di tempat yang justru akan menghebatkan Anda. Sulit. Kalau Anda tidak mau belajar, tidak mau menambah wawasan, tidak mau menambah skill Anda untuk lebih baik, ya bagaimana penghasilan Anda mau meningkat? Pasti segitu-gitu aja, ya. Yang ke-10, yang terakhir, Anda harus investasi. 5%, 500.000. Investasi ini bisa Anda tabung dulu, kumpulkan, nanti kalau sudah terkumpul setahun 5 juta, atau mungkin 6 juta, atau 10 juta, Anda bisa belikan mungkin logam mulia. Atau Anda bisa belikan sebagai DP dari tanah kaflingan. Lalu tiap bulan nanti Anda bisa mencicil. Yang jelas investasi ini berbeda dengan tabungan darurat. Kalau tabungan darurat itu untuk hal-hal yang urgent. Kalau ada yang tidak dipakai, itu bisa masuk ke investasi. Tapi paling tidak dengan portofolio seperti ini Anda sudah lebih teratur pengaturan keuangannya. Baik mitra bisnis, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Business Inspiration TV. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.